amanat tentang fakir miskin dilindungi oleh negara itu, kami dari pesantren hanya meminta hak mereka sebagai warga negara yang juga semiskin apapun membayar pajak, diberikanlah. Yang harus diperbaiki jangan mikir apa-apa untuk kebutuhan pilpres. Pilpres itu 5 tahun sekali. Jaminan sosial itu harus ada dan semakin kuat selama republik ini berdiri. Mudah-mudahan Pak Jokowi melihat tayangan ini, selama undang-undang statistik ini tidak direvisi dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka yang terjadi akan seperti ini terus. Kalau partai kami menang, BPJS gratis, no way, gak ada. Ubah dulu undang-undangnya, dan itu tidak mungkin. Skema gratis dari mana? Halo sahabat Merdeka, kembali lagi bersama saya Azura di Jungto Light Podcast. Waktunya bincang santai bersama Merdeka. Jaminan sosial dan kesehatan adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi sayangnya masih banyak pihak yang belum terjangkau oleh jaminan kesehatan dan sosial ini. Salah satunya adalah para santri. Nah, sekarang kita akan membahas soal jaminan kesehatan dan jaminan sosial dari seseorang yang lagi concern banget soal jaminan ini. Dia adalah Teh Rike Diah Pitaloka. Halo Teh. Halo, assalamualaikum Azura. Sehat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Gelis pisan kamu. Ngerti Teteh juga gelis. Alhamdulillah. Seru ya. Walaupun udah apa? Udah tua maksudnya. Tapi masih awet muda banget loh. Gitu. Awet muda berarti tua sebenarnya. Kemarin baru rilis lagu ya Teh ya. Ya Lalwaton ya. Itu memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ya. Karena lagu itu sebenarnya Hubul Waton Minal Iman itu adalah suatu spirit dari para kiai, Kiai Abbas ya khususnya, yang kemudian menjadikan semangat cinta tanah air itu sebagai bagian dari kurikulum di pesantren-pesantren sebelum Indonesia merdeka loh. Jadi bayangkan sekian puluh tahun sebelum Indonesia merdeka, beliau sudah mengatakan tentang Indonesia, padahal waktu itu masih Hindia Belanda ya. Iya. Dan kemudian itu menjadi spirit yang sama bagi para santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kemudian juga berjuang dalam peristiwa 10 November 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan gitu. Ngomongin soal santri nih, Mbak Rike. Nyanyi dulu dong. Oh iya. Ya lalu watonnya. boleh nyanyi dulu Mbak Rike biar kita semangat begitu. Ngomongin para santri, Mbak Rike ini lagi concern banget soal jaminan kesehatan dan sosial bagi para santri. Sebenarnya kenapa sih Mbak Rike menggencarkan itu gitu loh Mbak Rike? Jadi awalnya adalah saya kebetulan sebagai inisiator dari Undang-Undang BPJS, Undang-Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial pada tahun 2011 ya disahkan. Tapi sebetulnya kita sudah punya Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini adalah suatu legacy menurut kami, dan memang iya faktanya membuktikan, dari Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena undang-undang ini bahkan diupayakan tetap disahkan, beliau karena waktu itu sudah dinyatakan tidak terpilih ya menjadi presiden, namun mengatakan bahwa saya terpilih atau tidak terpilih lagi sebagai presiden. Ibu Mega 19 Oktober mengatakan bahwa jaminan sosial, perlindungan dari lahir sampai lahat untuk rakyat harus tetap jalan meskipun saya tidak terpilih sebagai presiden, karena ini adalah amanat konstitusi. Jadi kemudian di dalam undang-undang itu, undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diamanatkanlah 5 jaminan sosial yang tadi perlindungan dari lahir sampai lahat bagi siapa? Bagi seluruh rakyat, yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Nah, di dalam undang-undang itu diamanatkan ada badan penyelenggara. Badan penyelenggara jaminan sosial itu harus bersifat nirlaba, nggak boleh PT, nggak boleh profit oriented. Jadi harus mengintegrasikan
yang tadinya berupa BUMN, PT, jaminan kesehatan oleh Askes waktu itu, dan jaminan ketenaga kerjaan oleh PT Jam Sostek, lalu untuk pensiunnya ada Taspen, ada Asabri. Nah, itu harus menjadi badan nirlaba begitu. Ada amanat 5 tahun undang-undang itu, badan harus terbentuk, tetapi pada masa pemerintahan Pak SBY tidak dibentuk-bentuk ya. Mungkin juga ada 1, 2 hal saya tidak tahu, tapi artinya tenggat waktu habis, maka kemudian ketika saya periode pertama di DPR, inilah salah satu yang menyebabkan juga saya kenapa mau jadi anggota DPR, karena saya ingin jaminan sosial itu jalan. Lalu saya inisiator mengusulkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di dalam undang-undang itu diputuskan kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan berubah jadi dari Askes menjadi BPJS Kesehatan, yang nirlaba tidak lagi PT. Kemudian yang ketenaga kerjaan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan yang sekarang namanya juga tetap menjadi Jam Sostek, tetapi prinsipnya tidak lagi profit oriented, menyelenggarakan kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Termasuk sebetulnya adalah untuk PNS, TNI, Polri begitu. Tetapi mereka menolak dan kemudian terjadilah fraud di Asabri yang kemudian uangnya itu hilang ya. Yang asik banget, asik banget dipakai judi di MBS. Aduh keren banget deh tuh orang ya. Dan orang yang sama terlibat pada Jiwasraya juga loh. Ya, dan kemudian tidak kena sanksi di salah satu kasus karena dia sudah kena katanya di kasus yang satunya. Jadi dia ya gitu makanya harusnya kan pidana berlapis dong. Iya. Ya biasalah mungkin ada deket-deket dikit. Jadi kayak dirapel ya. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang persoalannya kenapa kemudian saya mengejar ini harus juga masuk ke pesantren. Saya cerita sedikit. Saya punya orang tua angkat di Banten yang punya pesantren Al-Fataniyah begitu. 2014 ketika Pak Jokowi maju sebagai calon presiden untuk pertama kali, maka kebetulan dipercaya ikut mendampingi waktu itu untuk mengonstruksikan beberapa policy atau kebijakan yang akan diperjuangkan. Maka keluarlah 1 dari 9 piagam perjuangan yang ditandatangani oleh Pak Jokowi di atas materai. Dan untuk itu, untuk pesantren ini namanya Piagam Perjuangan Al-Fataniyah. Karena itu terkait dengan pesan para kiai, khususnya orang tua angkat saya, Pak Matin di Banten begitu. Bagaimana pesantren ini jangan dijadikan posisi yang tangannya di bawah. Oke, kayak bantuan gitu ya, kayak harus ngajuin proposal, harus ngemis-ngemis. Abah maunya apa? Saya bilang gitu. Nah, kan yang di pesantren ini kamu tahu banyak anak yang miskin tidak mampu, keluarganya anak yatim piatu yang dititipkan kepada kami. Tapi meskipun mereka adalah anak yang tidak memiliki orang tua atau keadaan ekonomi orang tuanya dikatakan tidak mampu, bukan berarti mereka tidak memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lain. Justru amanat tentang fakir miskin dilindungi oleh negara itu, kami dari pesantren hanya meminta hak mereka sebagai warga negara yang juga semiskin apapun membayar pajak, diberikanlah. Yaitu berupa apa? Jaminan pendidikan khususnya dan jaminan kesehatan. Anak-anak ini harus mendapatkan jaminan kesehatan terutama dan jaminan pendidikan. Nah, lalu keluarlah kontrak politik, nanti bisa googling ya, karena jejak digital. Piagam Perjuangan Al-Fataniyah ini ya ditandatangani tanggal 5 Juli 2014 ya, seperti dekret presiden 59 tadi. Nah, ini dikatakan bahwa saya Joko Widodo berkomitmen berjuang bersama para kiai dan santri di seluruh Indonesia untuk mempertahankan keberadaan pesantren dan pesantren salafiyah untuk tetap menjadi jembatan dalam menghadapi problem keotentikan dan kemodernan muskilah al-asalah wa al-hadatsah secara
harmonis. Yang kedua, mewujudkan tujuan dasar syariat Islam, maqasid al-syariat, yakni menegakkan nilai dan prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta, dan kearifan lokal. Nah, yang ketiga ini saya ingin stressing. Saya Joko Widodo berkomitmen berjuang bersama para kiai dan santri di seluruh Indonesia untuk menghadirkan negara di pesantren-pesantren melalui kebijakan politik regulasi, legislasi ya, dan politik anggaran sesuai perintah Undang-Undang Dasar 45, khususnya untuk mewujudkan pesantren yang mampu berdikari sekaligus mempertahankan kebinekaan Indonesia. Pemerintah RI yang kelak akan saya bangun tidak akan membiarkan pesantren sendiri mengambil alih fungsi negara, terutama dalam melindungi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Karenanya saya berjuang untuk melindungi, untuk memberikan hak-hak dasar bagi rakyat termasuk yang berada di pesantren berupa hak atas pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta terpenuhinya jaminan sosial terutama jaminan kesehatan. Jadi karena saya termasuk yang membantu mengonstruksikan ini kan gagasan ya untuk pemenangan. Bahwa kemudian ditetapkan sebagai hari santri, yaitu tentu bagus lah ya. Tapi saya tetap akan mengejar karena saya merasa punya tanggung jawab moral juga yang mendorong saat itu Pak Jokowi kurang lebih 3 hari memang saya kejar-kejar untuk menandatangani piagam-piagam perjuangan ini karena tidak bisa lagi kita hanya ada janji kampanye begitu setelah jadi ya tidak terlaksana. Lalu turunlah dari sisi politik legislasinya undang-undang pesantren, tapi tetap belum ada kepastian bagi anak-anak yang ada di pesantren ini secara terukur, terarah, tepat sasaran mendapatkan haknya, terutama dalam bidang pendidikan misalnya beasiswa atau kemudian jaminan kesehatan. Nah, oleh karena itu tentu saja ini bukan isu musiman kalau bagi kami itu yang kan berjuang. 2014 ya. 2014 dan saya terus ngejar gitu. Sampai sekarang loh masih dikejar gitu. Iya, karena saya naik bajai jadi lama ngejarnya ya. Dan bajai itu nggak ada sennya kapan belok ke kiri ke kanan nggak tahu, hanya supir dan Tuhan yang tahu. Nah, jadi saya merasa udah saya yang dorong undang-undang BPJS waktu itu ya di periode pertama. Lalu kemudian 2014 Pak Jokowi sebagai capres juga mengonstruksikan kontrak-kontrak politik yang ditandatangani beliau di atas materai. Mudah-mudahan Pak Jokowi melihat tayangan ini dan kita ya, no hard feeling Pak, no hard feeling karena ini adalah komitmen kita bersama ya. Dan tentu saja kita meskipun Pak Jokowi eksekutif sebagai presiden dan saya sebagai anggota DPR RI, saya bukan kabinet, tapi kita memiliki sumpah jabatan yang sama. Apalagi kita mengonstruksikan piagam perjuangan ini dan kemudian ini disebarkan ya ke daerah-daerah yang dimana pesantrennya banyak begitu, sehingga alhamdulillah di 2014 itu dukungan dari pesantren juga cukup kuat karena para kiai bergerak dengan harapan sudah ditandatangani di atas materai, insya Allah akan terjadi. Tetapi menurut saya perjuangan untuk kebaikan, untuk kebenaran khususnya mereka yang tidak mampu, amanat baik itu amanat Al-Quran maupun amanat konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara, saya selalu punya keyakinan sesulit apapun jalan perjuangan untuk kebaikan, kebenaran dan keadilan pasti akan ditunjukkan oleh Allah. Dan secara bertahap ini susah banget karena saya juga bukan komisi menangani masalah kesehatan lagi ya. Tapi bukan berarti saya berhenti. Alhamdulillah kemudian saya bertemu dengan kiai-kiai yang luar biasa. Pertama di Yogyakarta di Krapyak ya, pesantren Krapyak Ali Maksum, Yayasan Ali Maksum, dan beliau Kiai Fuad mendorong, yuk Mbak kita lanjutkan perjuangan ini supaya pesantren ini tidak hanya dijadikan objek elektoral pemilu. Ya. Dan kemudian juga kemarin terjadi MOU juga kami Pitaloka Foundation dengan pesantren Nurul Huda di Bekasi ya. Dan
ini akan menjadi jejaring. Apa yang kita perjuangkan adalah sistem kesehatan di pesantren. Karena dari fakta lapangan, pesantren itu kan dititipkanlah anak-anak dari luar daerah. Misalnya dia ada pesantren di Kabupaten Bekasi, tetapi anak didiknya bisa aja dari Sulawesi, dari Papua, dan sebaliknya dari berbagai kota. Ya, betul ya. Termasuk kemarin ke Nurul Huda di Madura juga, ternyata ada juga itu orang Sunda. Padahal di Madura. Ibu, abdi ti soreang Gusti sia maneh gu jauh aprak-aprakan ka dieu di Madura. Ya. Jadi saya seperti ada di Cicahem lagi begitu. Nah, ketemu sama ya. Jadi dan pesantren ini adalah suatu kultur pendidikan menurut saya yang unik. Kalau kita pergi ke Malaysia tidak akan menemukan model pesantren, model pendidikan berbasis agama yang seperti pesantren di Indonesia. Bagaimana mereka begitu terbuka, dan harapan saya memang menjadi pesantren yang terbuka, yang tadi dengan prinsip-prinsip yang juga ada di Piagam Perjuangan Al-Fataniyah, ya, bukan menjadi pesantren tempat penitipan. Jadi menjadi tempat penitipan dari anak-anak yang orang tuanya tidak mampu. Tapi jangan sampai pesantren menjadi tempat penitipan tindak pidana pencucian uang. Waduh. Ya, mangga silakan ditelusuri. Ini kan dari 2014 sampai sekarang. Bukannya pemerintah sering main ya ke pesantren, kayak kunjungan ke pesantren gitu. Emang nggak ada langkah konkret untuk jaminan itu? Langkah konkret suatu keputusan politik. Saya dilatih oleh Gus Dur kebetulan. Itu bukan hanya ucapan, bukan dengan di mimbar-mimbar pidato, di podium-podium khotbah. Ya, jadi komitmen terhadap pesantren, terhadap para santri itu harus dalam keputusan hukum. Keputusan hukum itu adalah peraturan perundang-undangan, dari mulai undang-undang sampai kemudian peraturan undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, perda tingkat 1, pergub, perda tingkat 2, perbub, perwalkot. Sampai terus nanti ada sekarang karena ada pemerintahan desa, ada perdes. Nah, harus sampai pada keputusan politik hukum. Kenapa demikian? Karena Indonesia negara hukum. Benar tidaknya seseorang pemimpin menyuarakan kepentingan dari masyarakat itu tercermin dari produk hukumnya. Apakah produk hukumnya betul-betul memberikan ruang untuk terwujudnya Indonesia yang bukan hanya merdeka dan bersatu tetapi adil dan makmur? Apakah produk hukumnya betul-betul mencerminkan bisa diimplementasikannya pemerintah yang melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan dan seterusnya, ya? Atau itu hanya jargon kampanye saja? Nah, oleh karena itu sudah ada undang-undang tentang pesantren, ya, dan kita tarung betul di undang-undang kesehatan ini karena draftnya pemerintah ingin mengubah si undang-undang SJSN dan BPJS kembali dalam format dulu, gitu. Jadi penyelenggara ini ada di bawah kendali eksekutif, regulator mengambil peran sebagai eksekusi juga di dalam jaminan sosial. Itu nggak bisa, memang harus dipisahkan supaya tidak terjadi konflik of interest, ya, karena kita sudah pernah ada di dalam skema yang dulu Jamkesmas, Jamkesda, udah nggak usah, atau juga dalam proses Jamsostek yang berada di drive oleh Kementerian Tenaga Kerja dan institusi negara yang terkait, dia tidak berdiri sendiri waktu itu, sehingga kemudian terjadi indikasi kehilangnya uang para pekerja dan pemberi kerja di Jamsostek yang jumlahnya triliunan, ya. Dan itu kemudian terbukti juga dengan kasus Asabri, dan ini naga-naganya indikasi kuatnya juga akan terjadi dengan Taspen, ya, mohon perhatiannya karena itu adalah upah dari para PNS. Jadi kalau ada yang mengatakan pensiun membebani negara, enggak, itu pembodohan. Jaminan pensiun itu adalah potongan upah, bukan
negara ngasih gitu aja, enggak, silahkan dilihat ya, termasuk kami DPR ada potongan upahnya. Waktu pemerintah mengatakan akan menghentikan pensiun, saya di Komisi 6 karena ini bagian dari Komisi 6, saya mengatakan silahkan stop jaminan pensiun, tapi kembalikan dulu potongan upah para pekerja pemerintahan itu, yang dipotong setiap bulan selama berpuluh-puluh tahun, balikin lagi karena itu adalah upah mereka yang dipotong. Nah, balik lagi ke yang pesantren ini, oleh karena itu, tidak mungkin tadi kontrak politik bermaterai yang ditandatangani 5 Juli 2014 itu mewujud di dalam, tercapainya jaminan kesehatan bagi, mereka yang ada di pesantren tanpa ada keputusan hukumnya. Nah, sudah ada undang-undang pesantren, sudah ada undang-undang BPJS, sudah ada undang-undang kesehatan, tinggal aturan turunannya. Setidaknya Gusmen, saya udah telepon berkali-kali, saya udah ini nggak ada kaitannya dengan Pilpres ya. Dan jangan kemudian isu BPJS ini terjadi pembodohan. Kalau partai kami menang, BPJS gratis, no way, nggak ada. Ubah dulu undang-undangnya, dan itu tidak mungkin skema gratis dari mana. Even itu terjadi di Inggris, seolah seperti gratis, tapi karena itu dibayar dari pajak progresif yang tinggi. Dan kita mengambil skema. Jadi memang kerja politik itu berarti juga harus mikir, bukan hanya kerja-kerja ya. BPJS gratis tuh nggak bisa ya? Nggak bisa. Dan kalaupun mau gratis, balikin dulu tuh yang udah disetor potongan upah. Ya, dan itu nggak mungkin. Anda mau pakai yang welfare state method ya, seperti di Jerman, dan kita juga menggunakan metode yang sama, adanya cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja, swasta antara pekerja dan pemberi kerjanya, dan pemerintah antara pemerintah negara dengan ASN-nya. Ada potongan upah, ada cost sharing segala macam begitu. Nah, balik lagi ke yang di pesantren, sebetulnya bagaimana dengan jaminan kesehatan? Jaminan kesehatan itu kepesertaan ada di dalam beberapa skema. Pertama adalah mereka yang disebut dengan penerima bantuan iuran ketika dinyatakan atau secara faktual, makanya data itu jadi penting, adalah mereka tergolong masyarakat yang tidak mampu. Maka iurannya harus ditanggung oleh negara. Dan jumlahnya sekarang sudah di atas 90 juta. Di PBI itu penerima bantuan iuran, dan jangan bangga juga sudah ditanggung begitu. PBI kami bertambah jumlahnya, berarti orang miskin bertambah. Ya, itu kan bukti konkret, dan itu pun belum tentu angka itu menunjukkan faktual bahwa semua yang tidak mampu itu sudah mendapatkan skema bantuan iuran. Silahkan dicek lah ke lapangan, nanti dibilang saya dasar oneng, lu ngibul gitu. Enggak, bener, banyak lah, cek tetangga yang banyak yang tidak dapat. Yang kedua adalah peserta dalam skema hubungan kerja, ya seperti kamu gitu kan, itu kan dalam hubungan kerja. Jaminan kesehatannya itu ada cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja. Meskipun ditanggung oleh pemberi kerja, tapi dikatakan ada cost sharing sebetulnya. Dan kemudian peserta mandiri. Banyak mereka yang memutuskan menjadi peserta mandiri karena wajib menjadi peserta BPJS. Yang sebetulnya mereka tergolong kategori tidak mampu. Ada juga sih, tapi sedikit lah yang pura-pura nggak mampu. Ya, itu kan anomali lah ya. Tapi sebenarnya, nah balik lagi di pesantren itu ada dua persoalan dari sisi pesertanya. Mereka memang berasal dari sebagian dari keluarga yang tidak mampu, yang belum terdata dengan baik sehingga tidak mendapatkan bantuan iuran negara. Yang kedua, ada skema yang harus diperbaiki. Contoh di Krapia itu mereka dari luar daerah, di Bantul misalnya nih pesantren, lalu kemudian se-Jogja aja, dari Sleman anaknya dititipkan di pesantren di Bantul, maka si anak ini ketika sakit harus tetap balik, nggak bisa dipakai tuh BPJS. Padahal ini berarti ada yang salah, karena begitu masuk dalam skema jaminan sosial nasional, kepesertaan atau akses terhadap kesehatan itu tidak lagi dibatasi oleh wilayah,
Kemanapun kamu pergi di wilayah Indonesia, selama kamu menjadi peserta BPJS, apapun skemanya yang 3 tadi, kamu bisa pakai itu berobat dimanapun. Misalnya Tapi ini Zura, nggak bisa misalnya ya? Zura pergi ke Papua, Mm-mm. terus sakit. Nah di Papua itu bisa Seharusnya dipakai. bisa ya? Kalau Zura nggak percaya, silahkan sakit di Papua. Jangan dong. Ya. Kirim bos nih ke Papua biar nyobain. Papuanya yang kotanya aja ya. Tetep aja banyak nyamuk. Jadi ngomongin nyamuk. Nggak Eh. boleh ngomongin nyamuk dulu katanya. Balik lagi ke pesantren. Nah ke pesantren itu jadi, dan bagaimana mengatur mekanismenya supaya lebih rapi. Kalau saya berharap ini bukan di level Pemda Bantul atau skup daerah ya, local governance. Karena ini adalah amanat konstitusi. Kalau kita bisa dapat produk hukumnya di level peraturan pemerintah ya, turunan katakanlah, nggak usah bikin undang-undang baru lah, kebanyakan undang-undang Indonesia nih. Ya. Undang-undang pesantren, undang-undang SJSN, BPJS, dan undang-undang kesehatan. Atau pakai undang-undang pesantren, saya kira ada pasal dan ayat yang menguatkan tentang ini. Dan kemudian paling tidak peraturan menteri lah. Ayolah Gus Yakut, ayolah Gusmen. Gusmen ini orang pesantren. Saya aja yang pesantrennya sedikit ya. Dulu saya ibtidaiyah waktu kecil. Jadi saya harap bisa dibantu lah. Berarti yang harus diperbaikin itu, yang harus diperbaiki, jangan mikir apa-apa untuk kebutuhan pilpres. Nah, pilpres itu 5 tahun sekali. Ya. Jaminan sosial itu harus ada dan semakin kuat selama republik ini berdiri. Tidak ada kesejahteraan sosial tanpa sistem jaminan sosial nasional. Dan tidak ada negara yang merdeka tanpa kemudian yang dikejar pertama kali adalah jaminan sosial. Ada kecuali Indonesia itu. Timor Leste begitu merdeka, yang pertama kali salah satu yang disahkannya adalah tentang jaminan sosial. Nah, saya sangat berharap isu-isu seperti ini, apakah ini isu bisa digunakan untuk kampanye elektoral? Ya bisa-bisa aja, tetapi jangan terjadi lagi pembodohan. Sudahlah cukup ya. Never told everybody BPJS itu gratis, enggak. BPJS enggak gratis. Tapi udah ini belum sih, para santri itu udah banyak yang dapat jaminan belum sih? Ada yang orang tuanya udah dapat, tapi nggak bisa dipakai karena ada skema. Jadi tidak bisa pada prakteknya ya, hasil riset saya di lapangan, tidak bisa pada prakteknya suatu undang-undang itu gebiah-uyah disamaratakan cara implementasinya. Untuk sektor pendidikan yang bernama pesantren ini unik, ada uniqueness, sehingga treatment kepada anak-anak di pesantren itu juga tidak bisa disamakan treatmentnya dengan berbeda ya. Dan yang kemudian penting adalah saya sedang memperjuangkan. Saya mesti ngomongnya emang sama Pak Mahfud sih, saya berjuang gimana ya. Saya sedang memperjuangkan bagaimana jaminan kesehatan jaminan ketenaga kerjaan juga itu bisa diterima oleh para guru-guru di pesantren. Ya meskipun bisa, itu sangat bisa ya. Itu sangat bisa dengan bagaimana sistemnya, keputusannya dikeluarkan begitu, norma hukumnya, bahwa ini kan ada anggaran cukup besar ya untuk semacam bantuan hibah anggaran untuk para pengajar di pesantren. Ada yang kemudian sampai di atas 1 juta tambahannya per bulan, tapi kemudian ada potongan-potongan sampai sekian. Nah, menurut saya skema bahwa mereka ini bukan sekolah negeri, tetapi memang ada anggaran khusus untuk pesantren. Bantuan anggaran, bukan bantuan sebenarnya, program untuk insentif bagi pengajar pendidik di pesantren itu, mari kita susun ulang mekanismenya, masuk dalam skema cost structure untuk jaminan sosial. Daripada mereka mendapatkan 1 juta dengan berbagai potongan yang tidak jelas begitu, lebih baik itu kemudian dimasukkan ke dalam norma hukum, bagaimana diatur insentif
dari APBN maupun APBD tingkat 1 dan tingkat 2 itu masuk dalam skema jaminan sosial. Dikerjasamakan dengan BPJS Kesehatan, dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga yang kami perjuangkan adalah para pengajar dan pendidik di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia ini bisa mendapatkan jaminan kesehatan bagi dirinya, pasangannya, dan 3 orang anaknya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Mereka ini juga karena pesantren itu berjuang cukup luar biasa ya. Karena kalau dihitung sebetulnya jumlah sekolah itu kalau yang punya negara saja indikasi kuatnya kurang. Tapi karena ada pesantren terbantu ya, dan mereka boleh dicek lah. Rata-rata upahnya itu di bawah upah minimum kota kabupaten. Ya, tapi mereka struggle bertahan untuk menjadi pengajar pendidik di pesantren dengan upah di bawah upah minimum ya setiap bulan. Berarti ini ya bisa dibilang tuh pesantren entah dari santrinya entah dari pendidiknya itu kurang diperhatikan gitu. Nah, kurang kalau perhatian personal sebagai objek kampanye iya. Waduh. Ya saya terus terang aja ya. Cuma jadi Tetapi alat ya. ketika kita cek ke keputusan politiknya ya memang harus diakui belum. Kalau udah nggak ada dong pengajar pendidik upahnya di bawah upah minimum. Harusnya kan ini pemilik pesantren juga untuk mempertahankan pesantrennya nggak gampang. Ya, saya suka cerita ada Bu Nyai yang sampai jualan kain, jualan perhiasan ya untuk supaya memenuhi kebutuhan santri karena Bu Nyai bilang nggak semua anak di pesantren itu bisa bayar, tapi kami tidak mungkin mengusir mereka karena mereka dianggap titipan dari Allah untuk dididik dengan baik dan segala macam. Nah, lalu muncullah kebijakan untuk anggaran pesantren. Tetapi ini skemanya belum 100% baik ya. Kalau menurut saya terbukti dengan tidak adanya jaminan kesehatan ya, yang seharusnya itu bisa masuk dalam cost structure, dalam struktur upah mereka. Termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Kalau buruh pabrik saja bisa ada dalam skema jaminan sosial, masa para pengajar pendidik di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia nggak bisa? Ini bukan soal bisa tidak bisa, tapi soal komitmen kita mewujudkan hak-hak rakyat yang berada di pesantren amanat konstitusi itu terjadi melalui keputusan hukum, gitu. Jangan-jangan untuk tahun depan jadi objek kampanye lagi. Sekarang udah nih. Ya. Udah bagaimana pesantren didatangi. Saya juga ngedatangi pesantren. Tapi enggak hanya pada masa mau kampanye. Bukan buat kampanye doang. Karena saya sedang merintis, saya merasa bahwa mungkin ratusan ribu anak lulus dari pesantren setiap tahun ya. Nah, dari seluruh Indonesia. Nah, ada persoalan lainnya, Neng. Ya, kita membutuhkan tenaga pembangunan, tenaga terampil, terdidik, dan terlatih. Saya sedang berdiskusi dengan para kiai di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, bagaimana caranya agar ada inline antara roadmap pembangunan di bidang industri, di bidang lapangan kerja, di bidang pendidikan khususnya pesantren. Bagaimana pesantren-pesantren ini kurikulum Merdeka Belajar itu bukan hanya mereka bisa belajar di mana aja, tapi bagaimana itu memerdekakan anak-anak dari ketertinggalan sebetulnya, ya termasuk yang di pesantren. Saya sangat berharap. Lagi ini harapan saya dan insya Allah menjadi perjuangan saya. Semoga menjadi perjuangan semuanya. Amin. Ya, bagaimana kurikulum di pesantren itu secara lebih komprehensif terkait dengan sistem pendidikan vokasi. Pesantren supaya tapi vokasi. Ya? Mereka secara pendidikan mental rohani kuat, tetapi dari sisi keterampilan siap kerja. Apakah bisa? Hakul yakin bisa kalau dijalankan serius. Nah, sekarang untuk lulusan pesantren udah siap kerja belum nih?
Saya nggak berani jawab. Waduh. Tanya ke Menteri Agama dan ke Menteri Tenaga Kerja ya. Oke. Karena ini juga ada model mungkin balai latihan kerja yang ada di pesantren itu kok sepertinya nggak boleh dipakai untuk anak-anak yang di pesantren. Ada indikasi seperti itu. Nah, antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Tenaga Kerja, harapan kami ini bisa ada di dalam satu policy yang berpijak pada satu data, nggak beda-beda begitu ya. Bahwa ada dana abadi pesantren, iya. Tetapi siapa yang mendapatkan dana abadi itu dan bagaimana skemanya dan untuk apa, itu harus secara komprehensif kita rumuskan bersama. Kalau enggak, anak-anak yang keluaran pesantren ini, saya kira mereka bukannya anak yang tidak cerdas ya. Saya ada anak angkat satu sekarang sedang sekolah di Al-Azhar di Mesir, beasiswa dia. Anak perempuan. Wow. Dia pergi ke bisa ya, daripada anak-anak ini kemudian lari ke luar negeri begitu ya. Karena di sini saya sangat berharap sekali lagi treatment atau isu politik yang digunakan di pesantren, saya sangat minta tolong jangan dijadikan pesantren ini sebagai objek. Lalu setelah selesai pesta demokrasi ditinggalkan. Itu kan sama dengan apa yang disampaikan oleh perwakilan Kiai Kampung di Malang ya. Kemarin memang iya. Saya ini tim Pak Jokowi di 2014 dari gubernur sebetulnya. DKI 2014, lalu kemudian di 2019 saya membentuk tim Alpha untuk pemenangan Pak Jokowi. Saya menitipkan perjuangan ini kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan di sisa pemerintahannya Pak Jokowi masih ingat dengan piagam perjuangan Al-Fataniyah dan kemudian Menteri Agama juga masih ingat bahwa kita pernah deklarasi 2019 untuk tim Alpanya Pak Jokowi, sehingga pelajaran berharga, kemenangan di dalam suatu momen elektoral belum tentu kemenangan bagi rakyat. Kita harus mengawalnya. Saya mengawal nih terus nih. Berarti nanti ya, untuk pemerintahan selanjutnya Mbak Rike terus genjot ini. Insya Allah kalau saya masih ada umur dan kemudian bisa terjadi konsolidasi, mudah-mudahan sih aturan hukumnya turunan dari undang-undang pesantren khususnya tentang jaminan sosial bagi para santri, bukan hanya santri tapi bagi para pengajar pendidik di pesantren, lalu kemudian terutama jaminan kesehatan tadi, bagaimana mekanisme supaya bisa digunakan lintas daerah, karena anak santri itu biasanya dia mobilisasinya belum tentu dari satu daerah yang sama ya, sehingga BPJS ini bisa digunakan dimanapun mereka mengenyam pendidikan pesantren. Jadi dua hal itu hanya bisa dipastikan terjadi kalau ada norma hukumnya. Apakah bisa? Bisa. Tapi saya nggak bisa sendiri karena saya bukan eksekutif. Saya hanya bisa mendorong dan mengkonsolidasikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi perjuangan para kiai, para santri di seluruh tanah air. Ya, jangan sekedar menjadi objek, tapi marilah kita menjadi subjek dalam keputusan politik. Ngomongin satu data nih, Mbak Rike katanya mau meluncurkan buku soal satu data, itu bisa dijelasin nggak tuh? Bukunya ini boleh diliatin ke kamera. Ini mau sekarang juga dibahas? Gak apa-apa, sekarang aja. Sekarang aja. Nah, ini tadi saya bilang bicara soal santri di pesantren, berapa jumlahnya? Secara detail. Bukan ada di situ, saya justru mau nanya berapa jumlahnya di seluruh Indonesia yang real data ya. Dari mana dia berasal, keluarganya seperti apa, apakah ada data yang komprehensif. Karena ketika datanya tidak komprehensif, yang terjadi adalah kemudian anggaran negara itu tidak tepat sasaran. Yang terjadi kemudian adalah ruang untuk terjadinya korupsi, termasuk anggaran untuk pesantren-pesantren.
karena data yang digunakan tidak akurat, belum akurat, belum presisi, sehingga yang terjadi adalah hak rakyat yang sebetulnya uangnya rakyat ya, malah diambil. Dan saya secara tegas mengatakan berulang kali, sebenarnya saya menolak penggunaan frasa bantuan sosial. Kalau bantuan bukan. Jadi enak ya zaman pemerintahan ini dapat bantuan Saya kalau bicara ketemu masyarakat, itu bukan bantuan, itu uang saudara yang dibayarkan melalui pajak, karena rakyat semiskin apapun itu bayar pajak. Dia bayar pajak listrik, bayar pajak jalan, bayar pajak air. Ini yang di depan kita motornya kredit, lu bayar pajak juga kan tetap ya. Yang kelihatan banyak beban cicilan. Masih harus bayar pajak juga. Semoga bebannya berkurang ya. Ya, beban badannya aja yang nggak berkurang-berkurang. Nah, jadi semua itu yang pajak itu yang dihimpun dari uangnya rakyat, terutama mereka yang bekerja, udah pasti dipotong gaji kan. Oh iya pajak. pasti. Pajaknya banyak. Nah itu di pusat masuk APBN, di daerah kemudian ada bagi hasil perimbangan pusat daerah, ada yang namanya APBD. Lalu kemudian dari situ anggaran itu akan diputuskan masuk ke dalam politik anggaran yang disebut dengan APBN dan APBD tadi, yang kemudian menjadi Undang-Undang APBN dan Undang-Undang APBN Perubahan. Di daerah menjadi Perda APBD dan APBD Perubahan. Di situ ada postur kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Disusunlah si program-program itu dengan anggarannya. Pertanyaannya, data apa yang digunakan? Ketika datanya tidak akurat, tidak aktual, kita nggak usah ngomongin yang lain ya. Tadi yang namanya mereka katakan itu program bantuan sosial aja banyak yang tidak tepat sasaran. Di sini bagaimana saya mencoba mengungkap permainan dari mulai pendataan, ya. Dan saya berani untuk berargumentasi secara langsung karena ini hasil disertasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya riset di 3 provinsi, di Jawa Barat, di Kabupaten Bekasi, di Sumatera Utara, di Tapanuli Utara, dan di Provinsi Bali, di Kabupaten Gianyar. Saya melakukan pendataan dengan metode yang prosedur menggunakan temuan dari IPB University tentang algoritmanya dan segala macam yang melibatkan rakyat sebagai subjek pembangunan dari mulai pendataannya. Nah, dari mulai pendataannya. Yang mendata kita menggunakan drone, namanya drone participatory mapping. Di mapping semuanya, keluarlah 5 jenis peta, ya, ada peta administrasi, kemudian peta land use atau penggunaan lahan, peta topografi, peta infrastruktur, dan satu peta lagi yang kemudian itu menjadi peta dasar untuk melakukan sensus. Yang menerbangkan drone adalah anak-anak desa didampingi perangkat desa. Yang mengisi aplikasi enumerator sensus door to door adalah orang desa sendiri. Jadi ini pendataan affirmative action, bottom up gitu, dari bawah ke atas, dan mereka bisa request apa yang dibutuhkan. Kita menurunkan parameternya itu dari perintah konstitusi. Ini jadi agak serius banget bahasan kita nih. Ya, panjang lebar, tapi kira-kira saya bisa memperlihatkan. Nah, ini ada peta seperti ini, penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi. Ya, ini adalah karya dari orang desa. Gak nyangka kan? Itu ada berbagai warna itu. Warna ini menyimbolkan lahan, dia digunakan untuk apa saja begitu. Penggunaan lahannya adalah pertanian, kemudian peta infrastrukturnya ada jembatan, irigasi, pemukiman, pemakaman, tempat pembuangan sampah, semuanya lengkap. Semuanya lengkap, dan itu bisa menggunakan metode dengan menggunakan drone, lalu kemudian WebGIS, satelit dan sebagainya, begitu ya. Tetapi metode utamanya adalah drone participatory mapping di dalam riset ini.
gitu. Ini kan Terike kan udah melakukan pendataan. Lalu sama nggak datanya dengan pemerintah? Di sini nanti bisa dilihat, karena kalau kita bisa sampai coding rumah yang harus mendapat bantuan tidak layak huni. Titik ordinatnya di mana, rumahnya siapa, hitungannya ada jelas dengan 208 parameternya. 208 parameter, termasuk etnisnya, termasuk apakah dia punya jaminan sosial peserta BPJS atau tidak, misalnya ini keikutsertaan BPJS kesehatan tidak gitu. Padahal dia dalam kondisi yang tidak mampu. Nah, jadi kita bisa tracing, tertarget semuanya. Dan ini adalah juga untuk mendukung cita-cita Pak Jokowi sebetulnya. Untuk satu data ya. Satu data Indonesia ya. Tetapi tadinya hampir menjadi peraturan pemerintah. Tapi kemudian pengen sekali aja saya ketemu sama Pak Pratik. Kenapa sih nggak jadi? Padahal Rektor IPB udah ketemu, sudah menjelaskan metodenya begitu ya. Dan kalau pernah mendengar, kalau di googling ada pernah janji politik drone masuk desa, masuk istana. Pernah dengar? Itu sebenarnya penemunya adalah penemu data desa presisi ini dari IPB University, Dr. Sofyan Syaf. Yang bawa Budiman Sujatmiko, tapi bukan temuan Budiman, trust me. Ya. Waktu itu orangnya kata disuruh nunggu di hotel, di lobi hotel, dia yang presentasi ke presidennya, gue buka di sini nih. Ya udahlah ya. Jangan suka ngeklaim hasil pemikiran orang, karena itu haki. Makanya begitu bertemu dengan saya, sahabat dari IPB ini, langsung kita dorong untuk dipatenkan haki temuannya begitu. Dan IPB sangat merasa berharga jika ini bisa direkognisi oleh negara menjadi kebijakan. Sementara temuan saya sendiri adalah bagaimana temuan dari kampus dan dengan melibatkan publik gitu kemudian diangkat oleh negara sebagai keputusan politik hukum. Jadi kebijakan dalam sistem pemerintahan terkait pembangunan di segala bidang kehidupan harus berbasis pada data desa kelurahan yang presisi. Apakah bisa? Bisa, ini buktinya ada udah. Berarti metodenya yang dilakukan sama pemerintah itu berbeda ya? Pakai undang-undang statistik tahun 97. Waduh, sebelum masa reformasi ya. Sebelum otonomi daerah. Pantesan. Dan bukan salah BPS. Selama undang-undang statistik ini tidak direvisi dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka yang terjadi akan seperti ini terus. Dan orang akan dipaksa untuk menggunakan data yang sebetulnya seperti data kemiskinan. BPS memang hanya bisa mendata agregat gitu ya. Memang prinsip statistik seperti itu. Tapi kalau ngomongin sensus ya sebetulnya juga harus door to door. Ketika sensus 2020 dengan menelan anggaran lebih dari 4 triliun tidak dilakukan dengan door to door dengan alasan waktu itu COVID ya. Tapi duitnya keluar loh. Sensusnya sensus apa namanya online. Gak bisa sensus online karena sensus itu harus door to door ya. Makanya kemudian ketika mau vaksin Menteri Kesehatan bingung. Kenapa bukan pakai data sensus? Di sini diungkap. Sehari setelah sensus 2020 diumumkanlah rencana untuk diadakan vaksin untuk COVID. Tetapi data yang digunakan bukan data sensus. Itu kan yang harusnya dipertanyakan. Kenapa bukan data sensus yang dipergunakan waktu itu keputusan pertama Menkes karena kondisi seperti itu. Mungkin Pak Menkes bingung, Pak. Jangan bingung ya. Soal nyamuk Bapak nggak bingung. Nah ini balik lagi ke nyamuk. Itu waktu itu diputuskan menggunakan data DPT penerima vaksin. Itu kan oneng sekali kalau menurut oneng. Ya, memangnya yang kena COVID hanya orang yang terdaftar DPT. Lalu kemudian kita kalau telusuri Bawaslu mengatakan ada masalah terhadap DPT dari termasuk Pilkada serentak 2020 ya. Misalnya salah satunya adalah bagaimana WNA bisa masuk ke dalam DPT. Nah kayak gitu. Nah
kemudian akhirnya balik lagi menggunakan data Dukcapil akhirnya. Tapi data Dukcapil sendiri sebetulnya memang terjadi migrasi sehari kurang lebih 12 juta data. Tetapi itu orang bukan hasil sensus ya, orang yang mereport. Tapi kalau orang nggak report juga nggak akan terdetek dengan baik gitu. Jadi saya kira sudah waktunya kita memutuskan betul-betul ada satu data, bukan hanya jargon, tapi benar-benar data yang presisi, yang dimulai dari data desa dan kelurahan. Karena sejatinya kita semua, kalau kita lihat KTP kita, itu pasti ujungnya Ada kita desa, tinggal di desa, kelurahan, RT, RW. Jadi pendataan itu harus bottom up. Dari bawah. Kebijakannya untuk pendataan yang bottom up itu tentu saja top down. Dan kita sedang memperjuangkan adanya minimal peraturan pemerintah ya untuk ada sistem pemerintahan daerah berbasis data yang presisi. Ini udah otonomi daerah. Kalau daerah tidak memiliki otoritas yang cukup baik di dalam pendataan, karena BPS itu bersifat vertikal. Selain data sensus 2020 dan anggarannya yang sekitar 4,2 triliun, baru-baru ini 2023 ada Regsosek 4 triliun juga. Dan kemudian ada sensus pertanian sekitar 3 triliun. Lalu kemudian di Kementerian Koperasi juga ada pendataan UMKM senilai 200 miliar ya. Jadi kalau kata saya mendingan dibagiin ke UMKM-nya lah duitnya. Kan dengan data orangnya itu juga sebenarnya. Iya kan? Iya, dan kemudian Bu Risma itu menolak anggaran Regsosek 4 triliun apalagi untuk pemetaan kemiskinan ekstrim. Mendingan duitnya untuk langsung aja ke ya. Langsung. Kenapa? Dan saya sedang mengejar terus ya, termasuk tadi untuk jaminan sosial, untuk pesantren segala macam. Bagaimana bisa diputuskan mau dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi pesantren, begitu kalau tidak berbasis pada data akurat, aktual dan faktual, kebijakan pembangunannya tidak akan tepat sasaran. Itu udah nggak usah pakai logika panjang lebar lah. Pendataan yang mekanisme prosedurnya terindikasi kuat menghasilkan pseudo data semu ya, bukan real data, maka kebijakan pembangunannya juga akan pseudo, nggak jelas. Dan juga uang negaranya juga menjadi tidak jelas kemana larinya. Ya. Dan kalau kita lihat, bisa dilihat kok potensi kerugian negara khusus untuk penerima bansos itu ya, ada sekitar 52 juta itu data fiktif beberapa tahun lalu yang kemudian Bu Risma mencoba memperbaikinya, dan KPK mengatakan kerugian negara per tahun karena datanya yang tidak akurat itu untuk satu program bansos DTKS ya itu sekitar 160 triliun per tahun. Duit Neng, bukan daun. Ya. Dan saya jadi mikir ya, ini mungkin pemikiran saya, bisa juga salah pemikiran saya. Jangan-jangan karena ini sesuatu yang terus direproduksi, sangat sistematis, seperti ketidaksengajaan, tapi kok berulang. Jadi terus-menerus. Terus-menerus dan sistematis. Saya jadi berpikir, jangan-jangan data yang palsu itu ada yang punya, ada tuannya. Wow. Jadi ada bahan mainan gitu. Iya. Apakah iya? Ya silakan pembuktian terbalik ya. Karena ini kemudian menyangkut banyak hal, saya kira. Saya koreksi datanya. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap potensi penyelamatan keuangan negara mencapai 126 triliun per tahun. Dari dihapusnya, akhirnya dihapus karena Bu Risma cukup keras ya, akhirnya sampai sekarang dia sedang memperkuat sistem pendataannya. Tadinya mau menggunakan yang IPB, tetapi karena peraturan yuridisnya tidak ujung keluar, sementara ini tetap harus jalan. Akhirnya Bu Risma setahu saya mencoba membangun sistem di dalam Kemensos itu dengan biaya hanya sekitar 200 juta, dia udah bikin aplikasi dan itu memperbaiki penyaluran bansos.
Ya, tidak perlu triliunan-triliunan. Dihapus 52,5 juta data ganda penerima bantuan sosial, diselamatkan 126 triliun, dan ini disampaikan oleh KPK 19 Agustus 2021. Jadi ini bukan saya yang ngomong, data yang ngomong. Data yang ngomong begitu ya. Dan bisa dibayangkan ini nanti terkait dengan kalau ada orang nanya, sekarang nggak ngomongin soal kenaikan BBM. Saya bicara keras soal BBM. Subsidi BBM itu data penerima subsidinya pertama. Saya minta diperbaiki. Berulang kali saya berteriak di komisi. Dan sampai detik ini tidak ada perbaikan untuk data penerima subsidi BBM supaya tepat sasaran. Karena semua data-data itu ya, harus diperbaiki. Dan yang kedua adalah data, ini yang kemudian saya mendapatkan tekanan. Saya waktu itu mendesak dikeluarkan data dasar produksi, ongkos biaya produksi, apa namanya itu? Biaya produksi dari BBM itu. Oh, oke. Ya, itu juga nggak dikeluarkan. Supaya kan harusnya berapa sih produksi dari mulai minyak mentah, ngedatengin minyak mentah kalau itu dari luar, dan berapa kalau itu sumbernya dari dalam negeri, lalu diproduksi begitu, berapa kos produksinya, dan berapa sampainya ke rakyat per liternya. Transparansi gitu. Itu kan harus ada, cost structure-nya harus ada, balik lagi gitu. Nah itu sampai hari ini tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan. Balik lagi semua soal data. Udahlah. Saya kira cukup kita bermain dengan data. Kita sedang kalau melihat geopolitik, geoekonomi seperti ini, semua bicara soal permainan data. Ya, jangan lagi kemudian dikatakan Indonesia harus mengakui sekian stunting. Karena itu harus menerima hibah yang sebenarnya utang sekian ratus triliun dari konsorsium lembaga keuangan global misalnya kayak gitu ya. Ketika ditanya mana yang stunting, mana pendataannya, itu kan harusnya real data. Oleh karena itu saya katakan di dalam disertasi saya, di balik data, di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ya, ketika kita sibuk dengan pilpres ini, lalu kemudian sekedar yang diangkat adalah seolah-olah politik itu riang gembira. Ya, harus riang gembira ketika keputusan politiknya mensejahterakan rakyat. Kalau enggak, kalau riang gembiranya untuk diri lu dan keluarga lu, ya kita adep-adepan ya. Karena saya punya sumpah jabatan, minimal saya nggak tahu orang lain. Tapi saya merasa Allah kasih kesempatan kepada saya yang sangat berharga dengan jabatan ini, dengan sumpah jabatannya pakai kitab suci Al-Quran karena saya muslimah. Saya merasa terhormat diberikan kesempatan dari sekian juta orang Indonesia, dari sekian juta perempuan Indonesia, saya diberi kesempatan oleh Allah di dalam perjalanan hidup saya untuk menjadi seorang politisi yang bekerja di ruang parlemen untuk mengambil keputusan penting. Dan keputusan itu setelah saya 3 periode di DPR, saya menyadari keputusan-keputusan politik itu membutuhkan data yang akurat. Dan data yang akurat hanya bisa dihasilkan melalui riset dan inovasi nasional untuk kepentingan nasional kita. Karena itu saya mengejar, saya termasuk sebagai inisiator berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang banyak ditentang oleh banyak pihak. Padahal selama ini anggaran negara untuk riset itu tersebar di kementerian lembaga di atas 30 triliun per tahun. Tapi kemudian hasilnya adalah 52, sekian juta data fiktif untuk manusia yang harusnya menerima bansos ini, ya kan? Sekarang disatukan cuma jadi 6 triliun dan kemudian kita berusaha keras untuk ya jangan menyerah lah kuncinya. Ya apapun yang kita hadapi, ini bukan persoalan sekali lagi 5 tahunan. Ini persoalan bangsa ini ke depan.
dengan proxy war seperti ini, dengan perang dagang seperti ini, dengan ancaman perubahan iklim seperti ini. Memang harus diperbaiki ya. Kalau kita nggak punya data, dan data itu ternyata bukan hanya untuk kepentingan teknis kebijakan pembangunan, tetapi data itu pada akhirnya menunjukkan kedaulatan bangsa ini. Karena kita akan diatur berdasarkan data. Harus keluar uang sekian, harus minjem uang. Tapi bagaimana kalau datanya itu kan fiktif? data, angka semua. Itu angka. Everything is about number kan sekarang. Mbak Rike, tadi kan sudah... Ini udah sejam lebih kayaknya. Udah belum? Gak apa-apa, lanjut ya. Lanjut, oke. Mbak Rike, tadi kan sedang mendorong soal jaminan kesehatan dan dan penguatan sistem pemerintahan daerah. Iya, dan lalu mengeluarkan buku satu data yang cukup memberikan gambaran nyata ya bahwa data di Indonesia itu sebenarnya emang harus diperbaiki. Nah, sekarang nih apa sih aktivitas lainnya Mbak Rike di parlemen? Di Komisi 6, saya masih Komisi 6. Komisi 6 itu membidangi BUMN, perdagangan, UMKM. Tentu saya tidak bisa 100% terlibat dalam semua isu ya, karena ya terbatas. Ini kan juga mungkin yang harus diperbaiki. Jadi satu anggota DPR itu dia harus terlibat di dalam keputusan berapa isu gitu. Tapi oleh karena itu saya belajar untuk ada skala prioritas ya. Ada hal yang sedang dicoba untuk yang terakhir saya ungkap adalah kasus minyak goreng. Ya, yang itu belum terungkap benar. Ya ada anggaran yang namanya quote and quote itu sebenarnya anggaran CSR dari perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk perkebunan rakyat. Untuk perkebunan sawit rakyat yang kemudian indikasi kuatnya dimainkan dengan isu kelangkaan minyak goreng itu diambil untuk subsidi minyak goreng. Nggak boleh itu halo. Dan saya juga nggak tahu turun bener atau enggak ya. Karena kemudian asosiasi industri minyak gorengnya datang ke komisi menyatakan bukan mereka yang mendapatkan. Untuk industri itu siapa? Gitu ya, siapa? Halo, ini jadi politik Sandra ya begini. Sandra Bullock cakep ya. Kan kalau Sandra duitnya kebun kelapa sawit rakyat ya nggak cakep juga lah. Ini panjang. Yang kedua adalah soal Asabri dan Jiwasraya. Masih belum. Kita coba bangun dengan Kementerian BUMN namanya bridging bank gitu, yang supaya uang nasabah ini bisa diselamatkan. Tapi menurut saya itu belum maksimal. Karena persoalannya bukan sekedar uang nasabah itu atau setiap kerugian di BUMN itu bisa ditutup. Yang menjadi penting adalah dasar perhitungan, yang balik lagi ke data. Dan tidak bisa itu kemudian selalu dibebankan pada keuangan negara untuk PMN disuntik segala macam begitu ya. Nah, hal lainnya yang di Komisi 6 yang isu terbaru adalah tentang kondisi force majeure-nya PGN. Ya, ada indikasi kontrak yang kayaknya balik lagi nih Pak Seknek yang tahu orangnya. Yang ada kontrak di PGN di direksi yang lama begitu. Dengan kurang lebih 10 perusahaan trader, tapi ada satu perusahaan yang mendapatkan privilege. Saya bisa nyebutkan nama perusahaannya karena sudah ramai di media. Namanya apa tadi tuh? Gunvor PGN. Gunvor mengalami force majeure pasokan LNG ke Gunvor begitu. Kalau nggak salah kontraknya ini Singapura. Ya, di Singapura, dan itu kontrak pada 5 Juni. Jadi kalau kita, ini kan PGN hanya akan dibayar kalau bisa masuk. Ketika PGN nggak bisa masuk,
PGN harus bayar. Ini yang terdekat ini kalau saya tidak salah akan 1 triliun. Dan secara total ada yang mengatakan kita akan loss 15 sampai 18 triliun akibat indikasi kuat kesalahan di dalam kontrak ini. Dan oleh karena itu saya akan mendukung Menteri BUMN untuk segera koordinasi dengan BPK. Dan mudah-mudahan teman-teman yang di BPK udah berapa orang tuh ditangkap ya. Udah ini serius lah yang ini karena ini uang yang cukup besar, apalagi udah saham publik juga PGN. Iya. Ini kalau sampai kolaps gimana? Dan penyelesaiannya apakah mau disuntik lagi pakai penyertaan modal negara? Waduh. Mendingan dibagiin tuh tadi untuk jaminan kesehatan santri ya, Bener-bener. untuk insentif pendidik dan pengajar di pesantren begitu. Minta untuk audit investigatif ya, audit secara menyeluruh terhadap PGN dalam kasus yang terindikasi kuat adanya entah salah perjanjian, tapi biasanya kayak gini itu ada cashback ya, kalau ada signature fee dan sebagainya gitu, karena ceroboh sekali untuk perusahaan gas negara yang udah lama berdiri begitu, lalu kemudian mengalami force majeure karena satu kontrak dengan salah satu perusahaan di Singapura misalnya, dan kita harus bayar sekian triliun. Saudara-saudara, tetap aja BUMN itu bukan swasta murni, halo. Itu asetnya punya negara artinya punya rakyat. Berarti bisa bikin rugi dong. Ya udah force majeure kondisinya ini bisa, apakah ya jangan sampai terjadi, harus ada audit segera dari BPK. Tolong teman-teman di BPK, di ujung jabatan DPR periode ini dan pemerintahan periode ini rasanya hal-hal seperti ini jangan sampai tertutup karena kasus Pilpres. Pilpres jangan digunakan sebagai selimut penutup pengalian isu, kehangatan untuk berburu rente ya. Jadi bisa lah, nggak ada yang nggak bisa. Dan kalau bisa ada pencekalan terhadap oknum-oknum yang terindikasi terlibat di dalam kontrak ini. Kalau sampai tidak terjadi pencekalan dan tidak ada audit, makin parah ya. Backingnya siapa? Gitu sih sementara itu. Kayaknya udah cukup panjang nih ngoceh. Udah 4 SKS aku. Gak apa-apa, berarti kan mudah-mudahan habis ini ada yang nawarin ngajar. Gak apa-apa ya. Jadi kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan apa sih yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Boleh itu banyak banget. Wah, silakan. Haus. Kamu dari tadi ngedengerin aku kayak ngedongeng seru. Aku haus. Gak ditawarin minum, Masya Allah. Endang, kemana Endang? Alhamdulillah. Oke. Akhirnya selesai juga. Okay. Terima kasih Terika udah datang di podcast. Jangan bosen ya. Justru yang Teteh jangan bosen main-main jangan di sini. Bosen untuk kita sharing. Nanti kita follow up lagi soal kasus-kasus yang ya. Barangkali info saya salah, tetapi saya minta pembuktian terbalik dari semua informasi yang saya sampaikan ke publik lewat merdeka.com. Dan semoga pemerintah mendengar ya, supaya data di Indonesia itu benar-benar diperbaikin, karena semuanya berawal dari data ya. Pasti. Mau ngomongin korupsi data, mau ngomongin pemilu data, mau ngomongin semua data, mau ngomongin data. Kepala desa yang datang ke GBK itu juga data, mau ngomongin panjang lebar lah. Dan padahal pemerintah itu sedang mencanangkan satu data, tapi datanya masih belum terupdate. Mungkin 1A, 1B, 1C. Banyak ya. Kayak orang yang istri saya cuma satu di kecamatan ini, satu di kabupaten ini. Bisa. Jangan ketawa. Motor masih nyicil, jangan pengen punya bini 2. Halo. Oke, baik sahabat Merdeka. Terima kasih ya. Terima kasih Terika sudah berbagi kepada sahabat Merdeka, dan semoga informasinya sangat bermanfaat bagi kalian insya Allah. Oke. Sahabat Merdeka, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.
Nyanyi dulu dong. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh.